Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada komen yang menarik. Ini dari Sarif HD 3850. Bom waktu yang dirancang Gus Yahya akhirnya diledakkan Kiai Imaduddin. Jangan pernah main-main dengan Kiai Nusantara. Semua bukanlah kebetulan. Sejarah akan mencatat Bani Ba'alawi takluk di tanah ini. Ada 3 statement Gus Yahya yang kami catat. Yang pertama tentang imigran Yaman atau Al-Asrafus Saniyah, ya. Imigran Yaman yang dihadirkan oleh Belanda pada tahun 1800-an telah memicu kajian-kajian dari para ulama dan para ilmuwan mengenai hal tersebut. Dan pada akhirnya ada 2 kesimpulan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman yang cukup menghebohkan. Pertama tentang keterputusannya klan Ba'alawi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari rentang 550 tahun, dan kuburan atau pesarehan Ahmad Al-Muhajir yang dianggap juga sangat buram karena juga tidak ditemukan bukti-bukti arkeologi tentang makam tersebut adalah Imam Ahmad, ya, yang diklaim oleh Bani Alawi sebagai ketersambungan dengan Ubaidillah. Dan pada kehebohan berikutnya, Gus Yahya menerangkan tentang nutfah nubuwah, bagaimana justru memberikan wacana bahwa kiai-kiai Nusantara merekalah yang sebagai dzurriyyatur Rasul, karena tidak mungkin kiai-kiai itu membentuk dalam hal ini Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang pada akhirnya menjadi sebuah kekuatan besar dalam perjuangan agama Islam di dunia ini sebagai sebuah organisasi yang terbesar. Ini tidak mungkin kalau tidak dilakukan oleh orang-orang yang memiliki nutfatun nubuwah. Dan yang ketiga adalah tentang statementnya orang bodoh jangan tanya nasab. Kalau boleh saya teruskan kalimat ini, kita cukuplah membaca hasil riset Kiai Haji Imaduddin Utsman dan para ulama-ulama yang membahas persoalan nasab. Kita tidak perlu heboh-heboh. Tapi dari statement ini juga dianggap sebagai pembelaan terhadap klan Ba'alawi, khususnya di dalam legalitas kenasabannya nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi menarik karena bagaimana statement beliau bisa dimaknai dengan berbagai opini dan berbagai pemahaman setiap orang dengan kepentingannya. Kita jadi teringat terhadap dialektika yang dibangun oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ketika membangun kekuatan dalam misi Komite Hijaznya, dukungan-dukungan ulama di Timur Tengah, khususnya pada waktu itu di Mesir. Para ulama Sunni pada akhirnya mendukung Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ulama-ulama Syiah juga mendukung Kiai Haji Wahab Hasbullah untuk melakukan protes kepada
King Abdul Aziz yang waktu itu menggusur seluruh peninggalan-peninggalan sejarah umat Islam, termasuk rencana membongkar makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Sunni mengetes bahwa Wahab apakah dia orang Sunni dengan pertanyaan tentang kedudukan para sahabat. Sama juga orang Syiah yang mengagungkan terhadap Sayyidina Ali juga menanyakan tentang kedudukan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Mbah Wahab Hasbullah dengan satu kalimat, alladzi bintuhu tahta dhimmatihi. Seseorang yang anak perempuannya dalam tanggung jawabnya. Orang-orang Sunni menafsirinya bahwa Sayyidina Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia dibanding sahabat-sahabat yang lain dengan kalimat ini, karena putri Sayyidina Abu Bakar yang bernama Aisyah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengartikannya bahwa orang yang mulia itu adalah orang yang memiliki putri yang menjadi atau tanggung jawabnya ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara orang-orang Syiah menafsirinya sebagai Sayyidina Ali yang paling mulia. Karena apa? Karena putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimah dinikahi oleh Sayyidina Ali, sehingga dianggapnya sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab terhadap putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah kalimat dialektika yang seperti inilah sebuah kecerdasan di dalam membuka ruang pemahaman dalam perspektif orang lain, bukan dalam perspektif misi kita yang disembunyikan. Misi Mbah Wahab adalah bagaimana bersama-sama melakukan protes terhadap King Abdul Aziz dalam kebijakannya membongkar seluruh situs-situs sejarah peradaban Islam. Maka mereka semua mendukung dan akhirnya dikabulkan oleh King Abdul Aziz sebagai Raja Saudi Arabia. Hal ini juga Gus Yahya di dalam mendeklirkan diri memasuki peradaban di abad kedua kelahiran NU. Kita tahu peradaban yang paling mulia, paling utama dalam umat manusia adalah ilmu pengetahuan dan etika. Dengan statement itu, hari ini kita bisa lihat bagaimana ruang kajian keilmuan dibahas oleh publik secara masif, dikomandoi oleh para ulama-ulama dengan melakukan pencerahan-pencerahan dari karya-karya tulisnya, dan daripada ajaran-ajaran dia membuka khazanah kitab-kitab klasik di depan publik yang membuat mata kita terbelalak, khususnya dalam konteks Ba'alawi. Hari ini belum terbantahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman bahwa klan Ba'alawi tidak tersambung nasabnya ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini cukup merepotkan bagi Robitoh Alawiyah untuk mengerjakan dua PR berat. Pertama, ketersambungan nasab. Yang kedua, bukti tentang kuburan Imam Ahmad Al-Muhajir yang sekarang diklaim sebagai kuburan nenek moyang mereka. Ayuhal alam, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil qarni tsani li jam'iyati Nahdlatul Ulama. Bersiaplah. Wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.